Oh, itu kan kalau kita lihat kenapa timbul pesimisme, karena banyak ekonom-ekonom di sini ketularan dengan para ekonom global. Mereka bilang global akan kacau, di sini ikut global kacau, Indonesia juga kacau. Itu kalau semua orang ngomong begitu, maka terjadi apa yang disebut self-fulfilling prophecy. Kalau kita mikirkan itu akan kejadian terus. Jadi mungkin bisnismen juga takut ekspansi, pelan-pelan ngurangin. Teman-teman juga yang biasanya belanja banyak, orang yang belanjanya untuk nabung. Tapi sebetulnya ya, keadaan kita nggak seburuk itu. Kalau kita lihat global economic condition ya, IMF aja yang tadinya nurunin prediksi global ke 2,8, dia naikin lagi ke 3. Itu udah lumayan lah, udah cukup bagus. Jauh dibanding dengan tahun 2020, 2021, apalagi 2008-2009. Jadi global tumbuhnya masih positif. Harusnya kita juga positif. Cuman ekonom-ekonom itu kayaknya malu mengkoreksi statementnya. Kan nggak dibilang, sekarang kita bagus, nggak ada kan, tetap aja akan hancur. Terus kalau kita lihat lagi juga perang dagang yang dibilang akan menghancurkan kita, sebetulnya menguntungkan abis-abisan. Kenapa? Setelah negosiasi, Vietnam kena 20 tarifnya, kita 19, Cina dan lain-lain di atas kita semua. Padahal kita bersaingan dengan negara-negara tadi. Jadi untung kita, untung dikit dengan Vietnam, dengan yang lain lebih banyak untungnya. Terus dengan Amerika 0 tarifnya. Indonesia dirugikan, yang enggak juga. Barangnya enggak bersaing, beda barangnya. Yang sana high tech, kita agak medium ke low tech. Jadi itu di sini juga nggak diproduksi yang high tech itu. Jadi kita malah untung dapat barang lebih murah. Kalau mereka barangnya bisa lebih murah dari Cina ya. Jadi dari sisi global kita untung. Sisi domestik juga sama sebetulnya. Kalau saya bilang tadi, domestic demand kita kuat. Kita sempat tumbuh berapa? 5,12 di triwulan kedua. Semuanya nggak percaya, itu angka palsu katanya. Padahal kalau saya lihat datanya, uangnya di triwulan kedua tumbuhnya kenceng sampai 7%. Itu delaynya biasanya 3 bulan 4 bulan. Ya angkanya seperti itu. Kalau saya belanja, pemerintah nggak bisa belanja tapi uangnya tumbuh, kan tadi teori moneternya kelihatan tuh. Ya ekonomi juga tumbuh. Hanya saja memang di bulan Mei, Juni, Juli agak melambat lagi laju pertumbuhan uangnya. Itu gampang betulinnya. Kalau Pak Sete ngomong semalam juga selesai Pak. Itu problem yang diselesaikan dengan gampang karena kita punya knowledge untuk merubah itu kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah takut. Kalau keadaan kepepet, pasti nanti ada yang ngomong. Indikator mau nggak maunya itu gimana Pak? Indikator mau nggak maunya itu gimana? Kan banyak pihak yang terlibat. Saya tanya aja langsung ke orangnya. Bapak kapan mulai turun gunung lagi gitu. Tapi enggak, pada dasarnya gini. Mungkin sebagian orang nggak tahu tadinya gimana cara memperbaiki ekonomi dengan baik. Itu kan tadinya pengetahuan yang kita sembunyiin juga sedikit-sedikit. Saya biar kita nggak membuka ke umum besar-besaran. Kenapa takut? Nanti takut banyak orang pinter. Tapi sekarang udah dibuka. Ilmu itu ada dan kita pakai berkali-kali dan berhasil termasuk waktu krisis tahun 2020-2021. 2020-2021 itu kita hampir hancur sebetulnya karena COVID kan, semuanya berhenti. Sempat salah kebijakan, uangnya tumbuhnya negatif 15, bank-bank udah goncang awal-awal 2020 ya. Ada beberapa yang mau jatuh, tapi dikoreksi dengan cepat oleh Bank Sentral, Menteri Keuangan, Presiden pada waktu itu Presiden Jokowi langsung ambil alih kendali dan dirubah dengan cepat dan kita bisa survive bahkan dikagumi dunia dalam masa COVID itu. Ya, ya. Dan ilmu itu masih ada di sini, jadi kita nggak perlu takut. Wow.